Dimulai sekarang mulai kamera ini tapi kalau lebih aku pulang duluan Pak. Pulang duluan soalnya sama dikasih terima kue. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita sore hari ini, haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita akan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melihat catatan, di situ ada lagu pertama, Ku Bawa Korban
Jangan Kau lewatkan satu pun di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk berdiri? Belum capek? Belum. Bagi yang capek boleh duduk, yang masih kuat berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan sungguhlah hidupku telah ditebus.
menyanyi buat Tuhan, mempersembahkan lagu buat Tuhan. Nyanyi aja nanti gitu. Selamat sore. Sore. Kita mau menyanyi lagu Mandarin, biar taksian bersyukur dan langsung hari ke hari. Terima kasih. Biar taksian, biar silon, biar damai tu. 多少危机，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天
Biarlah pujian ini bisa menjadi berkat bagi umat-umat semuanya. Amin. Bapakku yang kucinta, Kau dari segalanya, Bapakku yang kurindu, tetap dekat denganmu, mengejar kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang kucinta, Engkaulah segalanya, mengenal di dalam hidupku. Bapakku yang kurindu, tetap dekat denganmu, mengejar kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, saya mohon dengan sangat Anda saudara sekalian yang datang di sini untuk Tuhan bukan. Bisa nggak kira-kira saudara tenang sedikit gitu? Saya merasakan ada tawon deh banyak. Tawonnya banyak banget. Kalau Bapak Ibu masih gemercek kayak tawon, saya lihat dari sini, suruh bicara di sini. Oke? Saya minta dengan hormat. Waktu kita ini sangat terbatas. Saya akan bawakan firman ini, saudara. Waktu kita ini terbatas. Saudara datang di tempat ini, cari wajah Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara siapkan hati untuk mencari wajah Tuhan, waktu ini tidak akan sia-sia. Rugi saudara, rugi benar-benar. Oke, bisa tenang. Ibu Yanti sudah pujian? Sudah masih? Oke, kita ada persembahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akan bawakan firman sebentar. Saya tidak akan konsentrasi saudara kalau ada tawon begitu banyak, apalagi yang kentuk. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di Eglo ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Gandol Gusti.
tangannya Bapak kita gandol terus sak bendino ya. Amin. Amin. Terima kasih juga buat spesial yang sudah dinyanyikan dari ibu-ibu dan Pak Jeffrey. Tuhan Yesus memberkati yang sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mari fokus pikiran kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Letakkan sejenak masalah yang terjadi, tetapi kita fokus kepada Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan kekuatan hatiku, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Dengan sikap doa kita akan datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Nasihati kami, tegurlah kami Tuhan, supaya hidup kami berubah dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Erni Setiawati yang Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biar roh pewahyuan dari surga turun atas hamba-Mu, pengurapan dari surga turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga ada sesuatu yang boleh kami tangkap Tuhan, yang boleh kami Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Senang sekali saudara bisa duduk tenang. Hari ini kita berharap kita seperti Maria, tidak seperti Marta. Duduk diam di kaki Tuhan itu lebih penting dari mempersembahkan segala sesuatu yang saudara pikirkan. Tuhan tidak membutuhkan makanan jasmani lebih dulu, tapi Dia mementingkan makanan rohani. Barang siapa mau berdiam diri sejenak, mendengarkan firman Tuhan, engkau pulang pasti berbeda. Amin. Ya. Tetap tenang saudara ya, saya senang sekali saudara bisa tenang. Saya beri judul firman Tuhan ini adalah seperti seringkali kita tanyakan kepada Tuhan diri sendiri, apakah kita ini berarti untuk Tuhan? Siapa di antara saudara yang pernah bertanya dengan Tuhan? Atau pada saat-saat situasi yang membuat kita ini tidak tahu jawabannya, seringkali ada satu pertanyaan, bukan? Apakah kita ini berarti? Yes, saya mau katakan saudara dan saya sangat berarti di hadapan Tuhan. Engkau disayang oleh Tuhan. Hari ini saya mau bacakan Mazmur 90 ayat 14. Saya bisa minta tolong. Mazmur 90 ayat 14. Saya mau katakan selamat datang untuk saudaraku Yanis. Saya yakin hari ini gak kebetulan, saya udah keker sudah lama Yanis, dan bisa bersama-sama melayani di tempat ini ya. Yanis nanti boleh perkenalkan. Terima kasih. Sama juga Lisa hari ini gak datang ya? Sakit. Bisa sakit. Oke. Mazmur 90 kita baca 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ya, cukup segini dulu, 14 dulu. Saudara, kenapa Musa berbicara seperti ini? Musa pernah berkata, masa hidup kami ini berlalunya buru-buru. Ya, tidak tahu tiba-tiba sudah, kok sudah ubanan ya rambutnya. Tiba-tiba anak sudah besar, anak memperanakan anak. Pernah nggak ya kita kepikir ya? Ya, anak kita ini lagi yang kecil-kecil sudah dilihat, anak kita sudah bisa beranak juga. Cepat. Saya suka ngomong dulu, arek kok mana arek, gitu. Cepat waktu itu berlalu saudara ya. Berlalunya buru-buru. Dan kami tiba-tiba saja lenyap saudara. Singkatnya, hidup ini membuat kita ini seringkali ada kecemasan dan bertanya-tanya. Tadi saya sudah awali, apakah kita ini sudah berarti? Berarti untuk Tuhan, berarti untuk orang lain,
kita hidup ini jangan sia-sia saudara. Hidup ini bisa bahagia, bisa berarti untuk orang lain, betul? Ada yang di sini umurnya 30, nah saya 30, 40, 50, 60, 70. Oh 30, noni kita 30 di sini ya. 20 atau 30 nih? Iya. 40 panjang perjalanan hidup. Iya. Tadi saya mau katakan hidup ini memang singkat. Tapi apakah saudara mau isi waktu-waktu ini dengan hidup lebih bermakna? Saudara, hidup kita ini sangat berarti. Kata berarti itu adalah berharga karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan kasihnya itu tidak sementara, tapi selamanya. Kasih manusia bisa berubah. Lihat di YouTube ini kemarin. Atau jangan di YouTube. Aduh, saya diceritakan adik saya macam-macam hidup di dunia ini. Ada suami istri yang bahagia hidupnya, penuh dengan harta dunia. Tapi mereka tidak pernah puas karena mereka tidak kenal Tuhan. Semua yang hari ini saya ada dan lihat saudara, saya yakin saudara kenal siapa Tuhan kita. Amin. Kalau saudara tahu siapa Tuhan Yesus yang saudara sembah, mari kita ini punya arti dan bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Ketika saudara punya arti untuk orang lain, saudara gak usah minta berkat, gak usah berdoa untuk berkat. Tuhan menyediakan berkat buat saudara. Karena Dia pasti mengasihi itu tidak untuk berkat saja, tapi juga sudah keselamatan, kebaikan, anak cucu. Saya lihat selama hidup orang-orang percaya yang mau taat kepada Tuhan, keluarga, rumah tangganya pasti diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya, semua diberkati. Ya, kita sangat berarti. Dalam Mazmur ini Musa berdoa, kenyangkanlah kami dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Ayat 14. Berarti kita ini sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Kita juga berarti karena kita dapat menunjukkan kasih Elohim kepada banyak orang. Saudara, kalau saudara belum menunjukkan kasih itu, pulang hari ini. Saya percaya urapan Tuhan turun atas saudara. Saudara bisa membuktikan kasih Kristus kepada siapa saja, saudara. Kepada siapa aja itu artinya begini, saudara. Bukan hanya kepada orang-orang yang saudara kasih, tetapi orang-orang yang sudah menyakiti hati saudara. Pernah nggak? Beberapa hari lalu kita ngobrol sama Meja. Kenapa ya saya seringkali ya disakiti oleh orang-orang yang sudah saya tolong? Pernah nggak seperti itu, saudara? Ya, rasanya, kon wis tak tolong kayak gini, balasannya kok ya temen-temen gitu. Tapi kalau saudara izinkan merasakan seperti itu, artinya saudara, apa saudara berhenti mengasihi orang lain? Tidak. Kasih tidak memilih orang itu baik kepada kita, tetapi kasih itu adalah memberi tanpa pamrih. Itu Tuhan. Kalau saudara mau mengerti firman Tuhan, ayo, hari-hari ini terlalu singkat, saudara. Jangan buang waktu sia-sia. Jadwal ke gereja setiap hari. So what? Itu maksudnya, so what itu apa sih bahasa Inggris sedikit dulu. Olah polo. Bahasa apa? Aku coba moto anyar ini. Jadi blorot, ada sih blorot kayak itu deh. Saya cocok nggak aja itu blorot kayak itu deh. Jadi sorry, bukan mau keren-kerenan, kena keringat blorot terus, saudara. Jadi oke. Jadi kasih itu memberi tanpa pamrih, saudara. Meskipun hidup kita singkat, saudara, kita hidup di dunia ini tidak meraih kekayaan, lalu pensiun untuk berfoya-foya. Ada banyak seperti itu, tapi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Nah, saya mau ceritakan sedikit peristiwa, saudara. Karena hidup kita itu terlalu singkat, saudara. Ada satu cerita, saudara. Seorang wanita tinggal di Amerika Serikat, ya.
umurnya 96 tahun. Hidupnya sehat, tidak kurang apa-apa. Sampai pada satu hari, 96 loh ya. Ingat ya. Satu hari dia divonis dokter kanker. Sakit kanker. Tiba-tiba orang-orang sampai kacung motor. Kok kayak enak menteri blorot aja. Sampai satu hari dia terus bilang seperti ini. Loh, kenapa ya mengeluh orang ini? 96 tahun tanpa rasa sakit, sehat selama itu. Meskipun orang ini sudah sehat 96 tahun, orang ini, ibu ini sempat berpikir waktu sakit, kenapa kok aku sakit? Pertanyaan, 96 tahun sehat, ketika sakit dia terus bertanya dan komplain kepada Tuhan. Ada banyak nggak di sini? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi dengan saya? Kenapa nggak orang lain aja? Saudara juga pernah ya? Saya pernah, tapi nggak usah lama-lama. Waktu suami saya meninggal dunia, kok suamiku Tuhan yang mati? Emangnya suami siapa? Indonesia anak lokal. Pernah nggak seperti itu, saudara? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Hari ini saya mau katakan, ayo lah, lebih legowo, Jawa ngomong. Ada tahu legowo? Lebih menerima keadaan, karena hidup kita ini singkat atau tidak itu tergantung kualitas hidup saudara. Berarti nggak hidup saudara. Bahkan di sini diceritakan ada seorang dokter pinter sekali, seorang dokter jantung, umurnya 54, tapi mati juga. Ngerti? Jadi umur tidak menjamin orang itu puas dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari belajarlah puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup saudara. Waktu-waktu ini sekali lagi waktu yang singkat. Hari-hari ini apa yang saudara isi dalam hidup saudara setiap hari? Mau berdoa terus untuk minta uang, berdoa minta rezeki, gak akan pernah habisnya. Saudara, kalau saudara percaya, hari ini saya mengatakan, saudara sangat berarti, itu lebih daripada harta dunia yang saudara cari. Ngerti saudara maksud saya? Ayo lebih berarti, lebih bermakna. Artinya selama hidup saudara ini, ceritakan kepada banyak orang siapa Yesus. Siapa yang berani mengangkat tangan, yang mau mengatakan aku mau menceritakan tentang Yesus. Ya, tidak banyak ya saudara, tapi beri tepuk tangan buat yang ada. Saudara harus punya jadwal yang istimewa untuk diberikan kepada Yesus. Hari ini saya mau bersaksi sedikit, karena orangnya di sini saya nggak apa. Diana, saya saksi boleh ya, ya? Boleh ya saya saksikan. Ibu ini luar biasa. Saya yakin bukan kebetulan kalau saya mau tarik orang-orang untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saya punya jadwal 1 minggu, saya berikan Tuhan tuh hari khusus, yaitu hari Selasa, saudara. Satu hari itu hari Selasa, saudara. Ya, ini Bu Liana ini, saya sebenarnya nggak usah sebut namanya ya, datang ke rumah, saudara. Waktu dia datang, saya bilang, siapa sih ibu ini? Saya jadwalnya tidur. Waktu saya mau naik ke tempat tidur, Tuhan tuh ngomong, Erni, hari ini harinya aku. Bangun, panggil orang. Itu lihat saya, mungkin Liana belum tahu ya ceritanya ya. Akhirnya saya lari saudara, orangnya di sini saudara. Saya lari, saya kejar, Mbak, panggil. Waktu itu rumah saya masih dicek, saya lari cepat, panggil orang itu. Liana masuk. Begitu masuk, dia menceritakan hal problem, masalah yang dia hadapi. Dan saya tidak tahu, saya dipakai Tuhan untuk memberitahukan dia harusnya bagaimana. Ternyata kalau saya tidak panggil Liana, kira-kira hari ini Liana di mana? Nih Liana bisa nggak bantu saya? Dan berdiri coba Liana. Ini Liananya di sini saudara. Ya,
Nah, Liana boleh sedikit kesaksian waktu dia mendadak ke rumah saya. Kalau saya tidak anggap, terus dia pulang, jadinya apa ya? Mungkin nggak ada di sini. Singkat, padat, luar biasa. Ngerti maksud saudara? Kalau saya nggak bangun jemput Liana datang, jawabannya seperti itu saudara. Kira-kira apa? Loh, ini santai, saya nggak mau terlalu seperti di gereja saudara Tegar. Kalau Liana menjawab seperti itu, apa yang terjadi waktu itu saudara? Putus asa. Game over. Oh, kasih tepuk tangan buat Liana. Sekarang dia menang luar biasa. Dia menang saudara. Hanya karena saya kepingin tidur. Kalau saya terus tidur, Liana bablas angin ini. Tahu, bukan cuman wes bablas angin ini. Iki wes bablas uangi. Hari ini saya mau katakan, ini serius saudara, nggak main-main. Ini tanggung jawab kita yang di sini pun bisa lakukan saudara. Kalau saya nggak lari sama dia keluar, saya mau nggak mau, kalau saya melayani seseorang, Liana tahu, suaminya pun saya gebrak tuh meja waktu di BDG. Hari itu Liana sedang berputus asa. Dia sedang putus asa. Tapi saya mau katakan, mari saudara, Yesus mengasihi Liana. Dia juga mengasihi saudara semua. Amin. Ketika engkau berputus asa, Yesus mau hadir bagi saudara. Hari ini Liana bukan cuma menang. Wow, anak cucunya luar biasa. Cucunya berapa Liana sekarang? Cucunya sudah 5. Suaminya luar biasa. Oh, suaminya 1. Biasa di luar. Suaminya 1, cucunya 5. Waktu itu belum ada cucunya. Lah tekan di waktu itu kalau Liana berputus asa, dia tidak akan melihat cucunya. Oke, saya mau katakan Tuhan mengasihi saudara. Ini maksud saya, mau saya katakan gini, apapun keadaan saudara, Yesus mengasihi saudara. Ketika Yesus ini mengasihi saudara, so apa yang kau lakukan untuk Tuhan membalas kebaikan ini? Keluar dari tempat ini jangan pernah malu untuk mengatakan Yesus ku baik. Amin. Takut saudara? Ya, jangan takut. Jangan takut juga jangan ngawur. Ya, ada orang sok-sokan. Kan kayaknya saya pernah kasih tahu. Anak-anak muda sekarang, ya zaman now, dua sini dowo-dowo. Dia penginjilan di toko-toko mas kan? Tuh bukan toko-toko mas, pokoknya dia bawa Bible gede, masuk di toko-toko yang di dalamnya itu ada patung awe-awe. Semerap sampean? Patung awe-awe, kucing awe-awe. Kebetulan, ya toh itu ketua kelentengnya Surabaya yang kepala. Saya jual beli. Dan saya duduk. Tahu apa yang terjadi? Wow, dia katakan, Om bertobat ya. Ini harus dibuang. Ikut Tuhan Yesus. Kira-kira kalau seperti itu ngawur apa enggak? Ini bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Dia cuma orang yang saking sabarnya, kodak gini. Tahu? Yang tadi patungnya gini-gini, ini. Oh, dia tidak gampang, saudara. Ya, tapi dia begitu keluar, dia terus tetap. Dia bilang apa? Apa orang Kristen itu semuanya gitu ya, Cik? Ngerti maksud saya? Tidak usah ngawur, saudara. Ya, saya tadi baru mau terima pembantu. Tapi dia bilang, saya tertarik dengan kekristenan. Saya bilang, oh jangan tarik kekristenan agamanya. Tertariknya sama Tuhan Yesus saja.
Nah ya itu Bu, namanya itu. Begitu saya ya dong, begitu nama itu disebut, hati saya tentrem and ayem. Model Gusti tadi. Kak model hatiku ayem. Wah, hatiku ayem tentrem. Siapa yang percaya bersama Yesus engkau ayem dan tentrem? Pasti ada kepastian saudara ya. Kita ini berarti karena kita ini bisa bahagia di mata Tuhan. Dunia bisa mencari harta dunia, mau dibayar seberapapun tidak bisa memberi kebahagiaan. Ya, kemarin saya bingung juga itu istrinya ya, lagi viral ya. Istrinya cantik loh saudara, kayak boneka itu. Benar. Tapi apa yang terjadi? Rumah tangganya goncang. Itu pun tidak mau mengakui. Tapi saya mau katakan, kegoncangan terjadi itu karena mereka belum kenal Tuhan. Nah sekarang, mari saudara-saudara saya mengatakan, kenalkan. Datangi mereka bukan untuk vulgar. Pertama nasihati mereka. Di dalam Kristus ada ketenangan. Dan setiap orang yang datang kepada saya tidak bawa agama. Saya bawa nama Yesus. Karena nama Yesus itulah kekuatan kita. Nama Yesus itulah kekuatan, keajaiban. Karena saya kemarin sempat ngomong, kalau setan aja takut sama Tuhan, kenapa kita mau ibadah dengan biasa-biasa saja? Setan itu takut saudara. Ada mau sedikit saya cuplikan ya. Ya, ada orang yang ikut pengikut gereja setan di kota ini, saudara. Ya, tapi di tengah kegelapan dia punya pesta pora, dia gambar Yesus itu ditaruh. Sedih. Gak tahu dia dapat mana gambar Yesus itu bisa ditaruh, sedih. Nah, salah satu pengikut gereja setan itu ngomong, "Loh, kok ada gambar seperti ini?" Siapa dia? Oh, semua orang tahu dengan dia. Nah, orang pengikut Yesus ini, pengikut setan ini malah sempat bertanya, "Kamu berani sama dia?" Loh, kok dia berani tanya? Singkat cerita dia ngomong, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawan kekuasaan dia." Ada amin saudara? Amin. Saudara, pengikut setan yang kayak klemat kayak apapun takut kepada Tuhan. Nah kita ini loh ibadah, ojo disepelekan please. Ngerti saudara? Kalau saudara datang dengan beban yang berat atau persoalan apapun, saudara tidak usah raini, diemo ya, diemo bahasa Prancis itu ya. Terus saudara di dalam hati ngomong, "Tuhan, saya datang ini menyembah Engkau. Saya percaya ketika aku datang menyembah Engkau pulang tanpa ada firman. Engkau sudah pulang. Amin. Engkau pulang dengan sorak-sorai karena nama Yesus menjamin engkau hidupnya berbahagia. Cari apa toh di dunia ini kalau nggak berbahagia? Mau susah kayak apa? Hidup ini bisa susah, bisa senang, tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa saudara yang melihat waktu suami saya meninggal, seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Dan kalau pendeta hamba-hamba Tuhan ngomong, ini lihat waktu itu sampai orang gemeteran. Saya sendiri saya mengatakan, saya kepingin nyemplung di kuburan seolah-olah hari esok nggak tahu harus bagaimana. Tapi hari ini saya mau katakan, bukan karena saya mau hura-hura, tapi saya lebih mengenal kehendak Tuhan dalam hidup saya. Amin. Dan saya mau katakan, hari-hari ini Tuhan hidupku untuk menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi keberadaan saya sekarang ini, saya udah gak mikirkan, ya karena saya ini ada bisa pakai. Tapi kalau memang perlu untuk gereja, saya rela. Ada gak hati yang rela? Tapi saudara tahu gak? Ketika saya punya hati yang rela untuk gereja, untuk Tuhan Yesus, berkatnya tidak pernah kekurangan. Amin. Dia selalu memberi apa yang saya butuhkan. Bukan memberi apa yang saya inginkan, tapi dia memberi apa yang saya butuhkan. Haleluya. Amin.
karena Dia selalu menyediakan apa yang saudara perlukan. Sekarang ini sobat, apa yang kita pikirkan? Hidup ini sudah terlalu singkat. Jadi karena saya sudah pernah merasakan hal-hal dunia ataupun rohani, saya jujur milih kerohanian. Kenapa yang Tuhan tidak dari dulu-dulu aja imanku seperti ini? Kalau dulu terombang-ambing, sementara cari jalan mana yang harus ketemu, jalan mana yang harus saya tempuh. Hari ini saya boleh katakan, saya punya kepastian jalan hidupku bersama dengan Yesus. Ya. Akhirnya saudara, meski hidup kita di dunia ini hanya untuk sementara, kita ini adalah insan abadi. Tahu insan abadi? Bukan kayak PT, mari dibeli, berangkat, gak ada artinya. Karena kita hidup ini keabadian, karena Yesus menyediakan rumah buat kita. Abadi ini lama loh nanti di surga, saudara. Ya, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut oleh Musa ketika ia meyakinkan kita bahwa Yahweh akan mengenyangkan kita di waktu pagi dengan kasih-Nya. Jangan salah, Tuhan mengenyangkan kita di waktu pagi dengan kasih-Nya. Kasih itulah yang mencukupi keadaan kita, saudara. Betul apa betul? Kita perlu kasih itu ya. Kelak kita akan bangkit untuk hidup, mengasihi dan dikasihi selama-lamanya. Itulah yang membuat hidup kita berarti. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi pertanyaan mengapa. Kalau nuruti mengapa, saya juga punya keinginan, saudara. Meskipun saya hamba Tuhan, saya kepingin duitnya sing akeh, lho lumrah apa ora? Nah, saya ingin aset-aset saya dijual. Misalnya sakdet saknet. Nek doa njaluke sakdet saknet ki sapa ya? Sapa? Saya juga. Nah, ya, saya punya aset beberapa karena saya merasa udah segini ya, kepingin memberkati anak-anak. Aset di doa ngocek suwene Tuhan ya. Hamba Tuhan modelnya ya apa ae tak dolan pabrik dulu supaya laku. Caranya juga lucu. Jadi aku bisa ketawa gitu loh. Ketawa seneng aja. Mbak Tuhan habis khotbah karena saya ya wis tahu ya hospitality kadang-kadang Mbak Tuhan senior bisa langsung menang pabrik. Ngerti gak saudara? Aneh-aneh saudara. Wah, ini pabrik ono setan nih. Bawalah orang 2 kol itu sampai roti. 1 kol kurang lebih 7-8 orang. 2 kol 15 orang. Kalau doa itu suruh-suruhan, saudara. Nyuruh setan. Sorong dorong yuk, dorong. Nah, sebenarnya nggak perlu juga, saudara. Saya panggil hamba Tuhan berapa kali, pabrik nggak kejual, saudara. Belum kejual, tapi 10 tahun dikontrak orang. Lumayan. Nggak tak sebut namanya kan ya? Nggak tak sebut jumlahnya berapa ya Lisya? 1 tahun. Hah? Banyak ya? Kok tahu? Kok tahu Bu banyak? Pabrik ini mau dijual. Sudah didoano ping 50 ambil hamba Tuhan. Pabriknya nggak kejual. Kira-kira kuciwa atau kucing? Sebagai manusia itu kuciwa, ya toh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan itu dikontrak orang 10 tahun. Digaya aku makan, saudara. Rupanya Tuhan tidak dulu percaya. Jangan minta yang gede-gede. Kalau saudara tidak dikasih gede, bingung katanya anak saya. Mah, ini serius, anak saya yang paling kecil ini barusan saya ajak berdoa. Mama, bisa nggak mama nggak masakan kehendak mama? Caranya dewe mama ini doa. Cari apa hatinya Tuhan itu loh, Mam. Maunya apa? Maluku di sini gitu. Ngerti maksud saya? Bapak yang kecil itu bisa negor seperti itu, kira-kira kayak ditegur. Bisa kamu apa senang, saudara? Rodok gondok saja jadi dulu. Oh, kok itu minter, itu pendeta. Oh, yo. Tapi enggak, saudara, saya diem. Yo,
Terima kasih ya, pintar. Setengah kan kita maksa kehendak kita. Ada banyak gak yang maksa kehendak saudara? Wah, kayak Tuhan aku mau ini, lakukan Tuhan, aku mau ini. Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-suka sampai ya. Ngomong dalam hati, habis ini tak serahkan semuanya dalam Tuhan. Oke? Serahkanlah segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, biarlah dia bertindak sesuai waktunya. Amin. Ya, kalau hari ini saya ada di tempat ini, saya mau katakan, memang asetnya belum terjual saudara. Rasanya kepingin dijual, tapi Tuhan kadang-kadang kasih kita nih, maksud saya gini, belum bisa dipercaya hal yang besar, lakukan aja yang kecil. Dia akan bilang anak saya yang paling kecil lagi, paling suka nongkrong saya. Dia sudah bilang begini, oh untung mah bulan 12 itu mama ke Australia kan sudah ditawar sama orang. Senang banget, duit kalau belum di tangan jangan senang-senang dulu kan. Iya toh? Kan kadang-kadang kita GR, gede rumah saya boleh GR ya. Rasa kok marinya waduh oleh duit tuku ini. Terus anak saya bilang begini, oh untung rumah belum laku. Kalau itu laku bulan 12 nah, mama bagi nih kayak harta ini sama anak-anak. Mereka belum siap. Terus dibeli barang-barang yang tidak gerusak-gerusu, ngerti gak saudara? Gerusak-gerusu membeli sesuatu seenaknya sendiri. Saya pernah gerusak-gerusu tuku gelombang cinta 1 miliar. Sekarang ini saking pegele 1 miliar balik bikin greenhouse dibikin tapi 1 miliar gak ono duit balik 1 juta. Akhirnya saya bilang gini, kira-kira gelombang cinta zaman ini nek dijupuk ndukure nom-nom iso gak disayur ya. Tangan ngono ya, saking gemese. Disayur, gak bisa saudara, bisa keracunan tuh gelombang cinta ini, gak bisa. Jadi artinya seperti ini, jangan minta sesuatu yang saudara tidak bisa mengelolanya. Jadi nanti tambah gelo saudara, biarkan seperti ini. Saya hari ini saya mau katakan Tuhan mencukupi segala sesuatu yang saya perlukan. Dia tidak pernah memberikan berlebihan, tidak juga kekurangan. Pokok kalau saya mau bilang begini, Tuhan bulan depan saya mau keluar negeri, Tuhan sediakan saya cukupi. Lihat rencana ini, 3 bulan sekali kecumpuk, acak-acak namanya. Senangnya bukan main ya, maksud saya lihat hasil dari apa yang kita kerjakan untuk orang lain. Ngerti maksud saya saudara? Hari ini saya bisa menyaksikan Diana seperti ini, lihat dia cinta loh sama saya. Cinta nggak? Saya nggak kamu lihat sama aku. Aku sayang loh sama kamu. Oh, saudara lihat tuh. Nanti saudara bisa sayang loh sama saya. Nanti Yanis suka loh. Ya, Yanis ada di tempat ini. Nanti bisa melayani sama-sama kita dulu. Oke, hidup kita berarti buat Tuhan Yesus. Kamu berarti nggak baca? Puji Tuhan. Ya, saya nggak perpanjang. Hari ini saya katakan, kalau ada pertanyaan lagi, apakah kita berarti? Yes, saudara berarti. Saudara berarti buat Tuhan dan buat orang sekeliling saudara. Hari ini saya mau katakan, ketika engkau keluar, tanamkan di hatimu. Ketemu siapapun, sumringan. Bisa coba lihat sebelah-sebelahmu, metotok, ada semetotok kan? Nek ono sing metotok, gawilen. Hati-hati katanya Lisa gini. Hati-hati loh nek digawil Bu Erni. Nek didawil pasti katut. Katut melok cinta Tuhan. Lihat sih, masih ada nggak? Sing masih di masker ketok luar. Ada sing metotok. Senyum dan bermuka gembira, angkatan dan pujian Dia semua senyum gembira.
sampai sembuh ini Pak, sampai tak kongkon logo ngarep. Iya toh? Saya menonton tak ekor semuanya di buri di sana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita sembah Tuhan Yesus ya, kita berdiri. Saya bawa dengan santai. Saya punya keyakinan saudara ada masa-masa sulit. Ada di mana masa di mana saudara tidak begitu yakin bahwa Tuhan mencintai saudara. Kalau ada yang seperti itu, saya minta saudara mengangkat tangan dari tempat duduk saudara dan katakan, Tuhan, hari ini saya punya keyakinan Engkau mencintai aku, dan aku percaya aku pulang dengan kemenangan. Ada kekuatan dari surga ketika engkau mempercayai firman Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara, katakan, oleh ketika engkau benar-benar mengharapkan dukungan doa. Sekali lagi saya belum melihat tangan yang teracung ke atas. Dengan segenap hatimu saya mau berdoa. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, bahwa engkau memang mengasihi mereka. Biarlah kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi menjamah engkau, terutama yang mengangkat tanganmu. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disayang Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau disertai oleh Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi saudara, dia ada di sini. Dan saya ingin saudara merasakan kehadirannya. Haleluya. Mari saudara berbahasa roh, yang bisa bahasa roh saudara. Sembah dia. Sembah. Sembah. Keluarkan suaramu saudara. Nyatakan pujian ini. Mujizat itu ada saudara di tengah-tengah pujian.
tempat ini Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menemui firman Tuhan. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau mengasihi mereka. Kami percaya mereka pulang membawa kasih Kristus. Mereka menang oleh karena perkataan firman-Mu. Shalom bagi rasakan sentuhan kasih Tuhan saudara, rasakan kehadiran dalam setiap hati. Terima kasih Tuhan, firman berkuasa untuk menggenapi, memenuhi hati kami semua di tempat ini. Bulan bawa kasih Kristus cukup untuk saudara hidup dan berkemenangan, cukup untuk melindungi engkau dan keluargamu. Terima kasih. I love you Lord. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Setelah hadir memenuhi menjawab doa sembahyang kami. Ketika mereka datang kelemahan Tuhan, ada kekuatan yang dahsyat Tuhan. Karena mereka taat, duduk diam di bawah kaki-Mu. Ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang sudah diberkati, sama-sama katakan Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti Pak John akan doa berkat buat kita semua. Kita nyanyikan pujian refnya, Engkaulah sumber kekuatan hati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
angkat kedua tanganmu. Bapa, ku terima semua rahmat dalam ibadah yang kami hadiri sejak awal sampai firman-Mu disampaikan, supaya tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kami mau bawa pulang sukacita. Berkat firman-Mu Tuhan, jamahan-Mu, kalau ada yang lemah, kami mohon kekuatan-Mu menjamah kami sekali lagi, supaya kekuatan Tuhan yang kami bawa pulang, berkat firman-Mu yang kami bawa pulang, sukacita dan kebenaran yang kami bawa pulang, kelepasan dan pemulihan yang kami bawa pulang pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, tidak seorang pun kiranya terlewati, semua dapat lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat-Mu. Yang percaya bersama katakan amin. Sore Tuhan memberkati. Silakan duduk. Silakan duduk. Konsumsi akan dibagikan dari belakang. Yang sudah mendapatkan langsung boleh meninggalkan tempat. Pengumuman untuk ibadah bulan Juli yaitu Senin kedua tanggal 8. Ibadah eklo pada bulan Juli jatuh pada Senin kedua tanggal 8. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.